Baik, kita akan coba masuk ke topik selanjutnya. Saya akan membagi 3. Ini berhubungan dengan gereja. Yang pertama, gereja itu seperti kita tahu, gereja itu bukan pribadi atau personal. Jadi gereja itu bukan pribadi atau personal. Gereja itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik seseorang, itu gereja. Gereja itu bukan milik sendiri. Gereja itu juga bukan dimulai oleh seseorang atau seorang diri, itu salah gitu ya. Coba kita buka dulu Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Kemudian disambung dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pandangan umum orang, ini gereja dimulai dari seseorang. Contoh, saya menghasilkan Pak Jimmy dulu pertama gitu ya. Terus Pak Jimmy menghasilkan Pak Solihin misalnya. Pak Solihin menghasilkan Pak Budi misalnya dulu ya, atau menghasilkan siapa-siapa. Ini pandangan, ini bukan bikin gereja, ini bikin multi level marketing. Ini salah. Nanti ini menghasilkan siapa, ini menghasilkan siapa, ini menghasilkan siapa, itu salah. Ini multi level marketing, salah. Jadi ujung-ujungnya ini manusia juga yang bikin gereja. Saya pertamanya yang bikin gereja di sini. Kalau nggak ada saya nggak jadi di gereja. Ini model begini. Ini model multi level marketing. Salah. Kemudian ada pandangan kedua mengenai gereja. Ini jadi mematahkan, coba saya jelasin juga lagi. Ini jadi mematahkan teori sinode dan lain sebagainya. Itu sinode mengutus orang sini gitu ya, itu salah ya. Jadi sosok kumpulan orang mengutus orang gitu. Pribadi mengutus pribadi, ini satu gambaran yang salah. Kemudian ada pandangan yang kedua yang juga kurang tepat, hampir tepat tapi kurang tepat. Misalnya ini adalah gereja. Gereja ini mengutus orang, mengutus A, mengutus A. A ini, nah ini perhatiin ini kesalahan juga. A ini bisa bikin gereja akhirnya kan gitu. Hebat amat misi A ini bisa bikin gereja. Karena A ini bisa bikin gereja. Soalnya ini juga pandangan yang salah. Secara alkitabiah bukan begini juga. Ini salah. Bagaimana yang benar?
Yang benar ini begini Pak. Teori namanya church dan parachurch. Apa itu? Atau gereja dan organisasi di bawah gereja. Gitu. Itu parachurch atau organisasi di bawah gereja. Bagaimana menggambarkannya? Menggambarkannya begini. Gereja Jakarta. Kalau ini nggak ada unsur pribadi, personal, jasa seseorang, bukan. Ini contoh GBIA Grape Jakarta. Ya. GBIA Grape punya parachurch atau pembantu gereja atau organisasi di bawah gereja, namanya apa? Pendalaman Alkitab. PA. PA ini yang perlu kita pahami bersama. PA ini adalah organisasi di bawah gereja. Ya. Bukan kayak full gospel. Full gospel itu apa? Di bawah mana itu? Itu di bawah mana nggak tahu kita. Misalnya contoh pukat, misalnya. Pukat itu di bawah apa misalnya? Oh, ada di bawah gizi. Ah, itu boleh tuh kalau di bawah gizi maksudnya. Harusnya larinya ke gizi jemaatnya, kok lari malah mental-mental. Mental. Nah, itu parachurch yang tidak, yang namanya saja tapi tidak produktif itu. Oh, tapi orang masuk PA sini, oh jelas ini organisasi di bawah gereja. PA itu mengajarkan sesuatu yang benar. Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Tidak setuju, jangan cepet-cepet bapak datang ke gereja saya, enggak, jangan. Belajarlah di PA di sini. Kalau tidak setuju sesat, ngomonglah di sini. Itu organisasi di bawah gereja namanya. Nah, ini bukan organisasi yang bikin kambing liar. Orang-orang kambing liar nggak ada gereja di mana-mana, kita bikin ini ya sana bukan begitu. Nah, PA ini yang benar. PA ini GBA Grape ini di Jakarta. PA, organisasi PA ini didirikan dimanapun boleh, sampai ke muka bumi sana, di ujung-ujung Uni Soviet sampai semua boleh, Eskimo boleh, di mana saja boleh asal bisa dijangkau. Nah, PA ini didirikan di Bandar Lampung, di Bandar Lampung. Jadi PA ini adalah organisasi atau parachurch, organisasi di bawah gereja lokal, gitu. Setelah PA ini terbentuk dan orang-orang setuju dengan gereja, misalnya, ini jadilah begini. Inilah gereja, jadilah GBIA Philadelphia. Ini struktur pembentukan gereja yang Alkitabiah itu begitu. Jadi GBIA Philadelphia bukan didirikan oleh satu orang, gitu. Bukan dimulai oleh saya, gitu. Kalau tidak ada saya tidak berdiri. Oh, bukan begitu caranya melihat. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh sebuah jemaat lokal. Nah, GBIA Philadelphia mendirikan PA. PA ini adalah organisasi di bawah GBIA Philadelphia. Contoh di Bumi Asri M3. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh GBIA Philadelphia. Nah, PA ini bukan juga secara pribadi-pribadi, kalau nggak ada saya, nggak ada si Anu, nggak ada si Anu, nggak ada si, bukan begitu. Jangan salah ini. Oh, kalau nggak ada saya nanti nggak ada si Anu, nggak ada si Anu, bukan begitu. Ini PA itu organisasi di bawah gereja.
Jadi PA ini kalau tidak ada orang-orang yang organisasi dari sini menyupport ke sini, ini PA nggak bisa jalan. Gitu. Contoh, saya tidak hadir, penginjil teguh tidak hadir, itu tidak bisa jalan semua. Karena apa? PA dari sini, Pak Cung tidak hadir di sini. Oh, tidak ada PA di sini. Cuma Pak Iko aja di datang sini. Yang injilin aja itu tetangga sebelah itu pulang sono. Nggak bisa jalan. Jadi ini adalah organisasi di bawah gereja yang paling dekat, yang paling penting, yang paling perlu. PA ini, gitu. Nah, dari PA ini support langsung dari sini, dari orang-orang sini support ke sini. Ini PA. Dari sini nanti akan ditampung orang-orang yang kemudian ini saya bilang tadi, ini adalah parachute yang paling penting, paling dekat dengan kemajuan jemaat, itu PA. Kemudian baru menyusul di sini. Karena PA sudah terjadi banyak di banyak tempat, misalnya dari PA-PA itulah muncul parachute kelas kedua, gitu, atau organisasi di bawah gereja kelas kedua, sekolah Alkitab atau sekolah teologia, itu kelas kedua. Atau jumlahnya sudah banyak, GBA itu sudah banyak yang sakit misalnya, banyak yang susah, banyak yang sakit, baru bikin rumah sakit. Anaknya banyak sekali, misalnya diajarin sama gurunya main band di gerejanya. Dia tadi nggak mau sekolah, Saya telepon gurunya, Pak, anak saya nggak mau sekolah itu kenapa? Wah, nggak tahu Pak. Katanya anak saya itu dia ini dipilih katanya. Dipilih ngapain? Saya bilang, oh sama guru ini Pak, guru SBK, untuk dipilih supaya jadi pemimpin pujian atau apa, nggak ngerti gitu. Mungkin dia anak pendeta, disuruh pimpin pujian dia apa kan, gitu, nggak ngerti gitu. Anak saya ini kan udah ngerti, maksudnya dia itu nggak boleh, kata papa saya, mimpin gitu di gereja itu nggak boleh gitu. Jadi dia nggak terlatih untuk itu gitu. Terus akhirnya dia pilih nggak sekolah. Saya nggak mau sekolah, saya tidur aja. Udah malam-malam, kenapa nggak mau sekolah? Udah nggak usah tanya-tanya lah, saya nggak mau sekolah. Saya telepon guru, ya nggak mau, jangan. Ya enggak, ceritanya apa dong nggak mau sekolah, kenapa? Habis malah dipilih, saya dipilih katanya. Dipilih apa? Dipilih sama guru lain lah untuk ini katanya, untuk gereja nggak tahu lah apa katanya gitu. Saya telepon gurunya, Bu, Pak itu tolong si guru siapa itu saya nggak ngerti, anak saya nggak ini, cuma sekilas. Kasih tahu, nggak usah lah itu pimpin pujian atau apa, karena panjang ceritanya itu. Saya bilang begitu sama gurunya itu, panjang ceritanya, nanti saja. Saya bilang, kemarin suruh tampil di gereja kan dia nggak mau, di gereja paduan suara di gereja itu, karena dipimpinnya nyanyinya pakai musik band apa gitu, suruh tampil kemarin. Saya nggak mau, saya ikut papa nginep di Bukung aja, gereja di Bukung katanya. Jadi wah, kalau sudah banyak begitu, kalau anaknya hamba Tuhan, anak saya mungkin jelas ngerti. Tapi kalau anaknya Pak Cung, anaknya Pak Heri, anaknya begitu tampil semua malah disunting sama bapaknya. Kalau anak saya lari, karena dia tahu dicekokin sama bapaknya itu jangan salah. Tulis bumi itu bulat, bumi mengelilingi matahari. Terus anak saya tulis salah, yang benar matahari mengelilingi bumi. Protes sama saya, Pak, disalahin, matahari mengelilingi bumi. Kan kata papa kan matahari mengelilingi bumi, kok disalahin? Sudahlah, nanti kalau sudah gede, Chris Vivia tahu, masih salah satu, dapat 90, nggak apa-apa. Misalnya begitu, suruh banyak anak dan kacau pengajarannya, bahkan sampai
papanya berdoa begini, anaknya berdoa begini. Waduh, sampai stres kita. Waduh, akhirnya ada misalnya sudah banyak sekali, sudah ke depan sudah banyak bikin sekolah SD, SMP, SMA dengan catatan mengajarkan pengajaran Alkitabiah, nyontek yang Alkitabiah kalau rumah sakit gitu, ngasih obatnya obat yang Alkitabiah, supaya mereka tahu ini di bawah naungan gereja yang benar gitu. Kalau sekarang rumah sakit Immanuel itu di bawah gereja baptis, tapi orang masuk situ tuh orang nggak tahu itu gereja baptis yang punya. Bahkan orang yang sakit-sakit itu malah nggak pada habis sembuh itu nggak ada pada pergi ke gereja baptis, malah orang baptis sendiri dokternya malah pergi ke gereja lain. Aneh kan? Paracet apa ini? Pembantu gereja apa ini maksudnya? Organisasi di bawah gereja apa yang bekerja begini? Dokternya yang nyontek malah pergi ke gereja lain. Kan aneh. Nah ini akhirnya karena satu misi yang salah. Sebenarnya yang benar, gereja bukan dijadikan secara personal, tetapi gereja didirikan secara berjemaat, dan jemaat ini mendirikan organisasi, dan organisasi inilah yang mengajarkan atau kaca daripada wujud gereja yang benar. Sekarang banyak sekali misi-misi yang mubazir, bikin lembaga LPMI, lembaga penginjilan mahasiswa Indonesia. Di bawah mana itu? Tidak ada di bawah mana-mana. Jadi itu semacam baskomnya itu warna-warni semua. Kalau mau baskom warna hijau ya warna hijau. Jadi kalau misalnya ada warna, pergi ke baskom warna hijau, nah enak. Ini baskom warna apa aja boleh gitu. Hijau, biru, iya bisa berubah-ubah warna gitu. Jadi kalau orang bertobat dimasukkan ke lembaga penginjilan mahasiswa Indonesia misalnya, LPMI. LPMI bisa mentobatkan mahasiswa, ditarik sama dia, dibawa kemana? Sama LPMI ini. Ditaruhlah udah, carilah gereja terdekat di rumahmu, gereja Katolik. Tambah bingung. Ada lagi, gereja rumahmu mana? Gereja rumahku di ini, dekat ini, karismatik, ngerok, segala macam. Oh, bahasa lidah didi begitu. Gereja rumahmu mana? HKBP gitu. Atau juga. Jadi akhirnya itu orang-orang yang bertobat itu jadi dididik di mana? Kemarin Pak Karel datang sama saya, Pak Firman. Saya ada satu orang Katolik. Katolik ini dia mau mengenal Yesus. Sudah saya tuntaskan beritain Injil. Entah gimana dia beritain Injil, Pak Karel yang tuntasnya. Itu sudah saya tuntaskan dan dia sudah berdoa percaya Yesus katanya. Sekarang ini saya mau bawa dia kemana? Nah, dia tanya, ini jangan disampaikan Pak Karel. Dia tanya begini, saya kasih dia Pak Iko. Pak Iko itu orang mana? Ya betul nggak Pak? Ada orang kata gitu. Pak Iko itu orang mana Pak? Dia orang apa maksudnya? Orang gereja mana? Oh dia sedang belajar sama. Dia rutin nggak belajarnya? Oh rutin Pak. Sudah beberapa kali dia rutin gitu. Jadi dimulainya dari dia datang ke PA itu dia rutin. Oh ya kalau rutin aman gitu maksudnya. Dia bicara begitu sama saya Pak Karel itu. Takutnya Pak Iko itu ngajarin Katolik ya. Sudah Katolik itu benar juga, sama-sama masuk surga. Jadi ya sudah. Repot juga. Akhirnya Pak Mubazir Pak Karel yang ngomong begitu kan gitu. Sudah dari Katolik dia rubah, bilang Katolik itu salah, Bunda Maria ini gini kan, yang bertobat percaya Yesus yang benar, satu-satunya juru selamat, jangan pakai perantara begini, ibaratnya mungkin begitu diajarin sama Pak Iko. Enggak, Katolik benar juga, malah kacau, malah jadi akhirnya. Itulah yang dimaksud dengan organisasi yang tidak berjalan dengan baik. LPMI contoh itu tidak di bawah gereja mana-mana, atau bikin yayasan apa yang tidak di bawah gereja mana-mana. Contoh apa itu namanya? Yang apa yang biasa sering Pak Abeng kalau ngambil jauh-jauh 50.000 itu kemana tuh? Oh ini ya Mission Care lain. Mission Care cuma ngasih duit ke pendeta-pendeta ya, di ujung-ujung bumi. Ya Mission Care itu kan tidak di bawah gereja mana-mana. Ya, bawah gereja mana? Lembaga apa itu? Ya jadi dia hanya itu karena apa? Bukan karena ini, karena pendidikan.
keorganisasian sebuah jemaat itu orang tidak paham karena ada banyak orang yang punya duit nyumbang, ya sudah daripada lari kemana, kalau diajarin dengan benar, caranya begini apa dia bisa mengerti. Nah ini jadi caranya yang paling dekat dan paling murah. Organisasi gereja yang paling dekat dan paling murah itu sebenarnya adalah pendalaman Alkitab. Jadi mengajarkan mutu sekelas sekolah teologi iya, dan tidak harus absen. Kalau sekolah teologi kan Pak, gak main-main, sekolah pakai sabuk, pakai baju kaos mana bisa, I love you. Waduh, bisa diusir kalau masuk pintu itu. Sekolah teologi itu harus pakai sepatu harus ada kaos kakinya. Udah gitu perempuan harus roknya sampai ke bawah, lengan panjang begini, rok ke bawah, duduk. Wah, sekolah teologi itu. Kalau itu kan jelas jauh terlalu bertele-tele. Kalau PA itu adalah yang paling efektif dan bisa dilaksanakan oleh siapapun, tinggal diundang masuk sini, ini ditiru oleh orang-orang multi level kayak asuransi prudensial itu kalau orang nggak bisa ngomong gampang aja, itu ikut itu namanya apa Pak, kalau yes Sabtu itu apa namanya, kalau orang mau belajar jadi agent harus ke situ dulu, itu entry namanya. Entry kalau hari Senin, hari Sabtu apa yang namanya? Pokoknya kalau yes yang bikin semangat di situ diceritain sama yang pintar gitu. Sama kayak di PA kan begitu juga. Jadi mereka kayak TNC Pak Dewa namanya. Saya punya teman namanya Pak Dewa, orang Lampung Timur. Sekarang dia udah keliling mana itu. Kenal Pak Dewa? Nah, kemarin udah kedatangan. Waktu Pak Lurman ada kan saya pas datang. Jadi Pak Dewa itu undang saya, Pak Firman, datang aja, kami ada pertemuan loh. Pak Dewa itu juga cerita gampang ceritanya. Pak Firman, dulu saya itu susah, apa sih itu multilevel, orang ke orang katanya. Habis itu ya saya diajak suatu ketika habis nyopir dari Bali ke sini travel, saya ini kan sopir travel, saya diajak sama adik saya suruh datengin satu pertemuan, datengin sekali aja ke pertemuan itu. Sampai sekarang dia terus menerus. Sama kayak begitu. Jadi sebenarnya ini adalah organisasi yang paling efektif PA ini. Nah, kemarin Pak Sandi, nah ini PA, ada lagi, ini Pak Sandi kemarin sudah siap tempatnya. Jadi harusnya minggu ini, tapi minggu ini karena beliau ke Jakarta, jadi saya belum sosialisasikan. Saya mau sosialisasikan beliau dulu. Minggu depan kita sudah ada PA di Panjang untuk orang-orang Panjang. Jadi saya akan membagi waktu untuk di sini hari Selasa, untuk di Panjang kemarin kita deal hari Selasa atau Jumat ya. Rebu atau itu ya. Rebu atau Senin. Nah, ini nanti saya mau dirikan lagi. Kalau di PA di Panjang itu berjalan juga, berarti sekolah organisasi sekolah kita yang paling dekat dengan gereja itu sudah berjalan dengan baik di sana, di tempat Pak Sandi. Ini sudah, kalau itu juga efektif, maka orang-orang sana akan ditampung ke sana, jangan ditampung ke sini langsung Pak. Kalau ditampung ke sini langsung tuh kaget sekali. Kenapa? Tadinya gerejanya itu megah, AC-nya dingin, semuanya perfect gitu ya. Pendeta ganti terus. Iya, dari Jakarta. Baunya macam-macam, pokoknya bau minyaknya wangi-wangi macam-macam gitu. Terus kenal sama Pak Abeng, datang ke gereja, pengajarannya bagus loh, datanglah ke gereja. Begitu datang ke gereja, yang khotbah itu bukan masalah pengajaran, masalah yang lain gitu. Wah, ini sama aja begini tapi panas, bedanya apa? Katanya nggak ada bedanya katanya. Pergi lagi. Tapi kalau di PA mereka akan mengerti betul apa itu pengajaran yang benar, apa itu pengajaran yang alkitabiah. Dia akan menyaring. Setelah dia mengerti betul, oh ini kekristenan yang benar itu begini ya, begini ya, baru dia bisa datang ke gereja itu sekalipun nempel panas ya nggak apa-apa, yang penting pengajarannya yang benar, itu yang benar baru. Jadi ini dan ini bisa berjalan bukan karena seseorang, ini bisa berjalan ini karena ini adalah organisasi jemaat, maka itu adalah dukungan dari jemaat. Baik ini Pak ya, jadi ini
sedikit tentang pendirian sebuah jemaat. Sebuah jemaat itu berdiri karena organisasi jemaat, jadi bukan karena seseorang. Organisasi jemaat bekerja dengan baik, maka akan berdiri jemaat-jemaat yang mantap dan matang. Oke, sampai di sini ada mau bertanya, menambahkan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, boleh kita tutup dalam doa dulu.